Sebelum menjadi seorang pemimpin yang efektif, terlebih dahulu kamu harus mampu untuk memimpin dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan self-leadership atau kepemimpinan pribadi. Nah, bagaimana caranya membangun kepemimpinan pribadi? Langkah-langkahnya saya tulis di dalam buku pertama saya yang berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Saya mencatat setidaknya ada 6 cara di dalam membangun kepemimpinan pribadi. Nah, sekali kamu dapat membangun kepemimpinan pribadi, maka kamu akan mampu memimpin orang lain dengan baik dan kamu akan menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh dan berdampak. Nah, seperti apa rahasianya? Silakan tonton video ini dari awal sampai akhir karena saya akan membagikan rahasianya bagaimana membangun kepemimpinan pribadi dari awal sampai akhir video ini. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, kalau kamu subscribe video ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Karena saya akan membagikan tips-tips yang berkaitan dengan soft skill seperti leadership, komunikasi efektif, service excellence, motivation, dan lain sebagainya minimal 2 kali dalam setiap minggunya secara rutin. Malah kadang-kadang bisa lebih. So, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang juga. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di dalam video ini saya akan membagikan cara-cara membangun kepemimpinan pribadi. Nah, ini saya catat di dalam buku saya yang berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Nah, di sini saya tuliskan setidaknya ada 6 langkah bagaimana membangun kepemimpinan pribadi. Baiklah, mari kita langsung saja. Langkah pertama adalah dengan cara menjadi pribadi yang proaktif. Pribadi yang proaktif itu artinya pribadi yang lebih dari sekedar aktif, yaitu pribadi yang memiliki inisiatif. Inisiatif untuk apa? Untuk bertanggung jawab dalam kehidupanmu, berinisiatif untuk memperbaiki kehidupan, berinisiatif menolong, serta memiliki kemampuan di dalam memilih respons yang tepat di dalam setiap situasi. Misalnya ada rekan kerja yang membuat kita jengkel, dia membicarakan kita di belakang kita. Nah, secara sadar, biasakan kita memilih respons yang tepat. Ya, respon yang salah itu contohnya kita maki-maki dia dan kita ajak dia berantem. Tetapi respons yang tepat, kita memilih untuk mengalah misalnya gitu. Atau mencari waktu yang tepat untuk melakukan klarifikasi dengan cara-cara yang baik. Contoh yang lainnya adalah ketika kamu melihat bahwa kamu masih kurang menguasai pekerjaan yang kamu tangani sekarang karena kamu baru pertama kali mengerjakannya atau kamu baru pertama kali bergabung di dalam perusahaan itu. Nah, milikilah inisiatif untuk bertanya. Misalnya bertanya kepada atasan, bertanya kepada senior, atau mencari buku-buku panduan yang ada di perusahaan itu. Nah, ini yang disebut sebagai pribadi proaktif. Artinya pribadi yang terus berusaha tanpa perlu didorong-dorong, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menerapkan manajemen prioritas. Nah, teman-teman, kehidupan ini banyak sekali pilihan. Ya, kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang berseliweran di depan kita. Media sosial, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, di dalam waktu kita yang terbatas, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan manajemen prioritas. Artinya, kamu perlu mengambil skala prioritas. Tindakan-tindakan kamu, hal-hal yang kamu pilih untuk kamu kerjakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas utama, bukan hal-hal yang mengganggu. Di dalam pekerjaan misalnya, itu tentu saja ada hal-hal yang sifatnya mengganggu. Misalnya keinginan untuk melihat media sosial, keinginan untuk melihat Facebook di jam-jam kerja. Nah, ini kan contoh yang bukan prioritas. Atau misalnya kamu dengan jadwal kerja yang terbatas, ada banyak sekali email masuk untuk segera kamu tangani, lalu tidak lama lagi ada tamu yang akan datang.
Ya, nah yang perlu kamu lakukan apa? Kamu perlu melakukan prioritas. Prioritas menurut apa? Skala prioritas. Mana yang urgent, mana yang penting terlebih dahulu, mana yang sudah melakukan janji. Nah, dengan demikian kehidupan kamu akan menjadi efektif. Lalu yang ketiga adalah berpikir solutif. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan maupun di dalam pertemanan, kita tidak lepas dari yang namanya persoalan atau masalah. Nah, pribadi yang akan memiliki kepemimpinan yang kuat adalah pribadi yang membiasakan diri untuk tidak menyalahkan keadaan, tetapi mencari solusi atau jalan keluar dari setiap keadaan yang ada. Dengan demikian, kamu menjadi pribadi yang solutif. Ketika ada persoalan datang, pertanyaan yang muncul bukan siapa yang salah, apa yang salah, kondisi kah, orang lain? Bukan seperti itu. Tetapi pikiran yang muncul adalah akar persoalannya apa, solusinya apa. Dari beberapa alternatif solusi yang ada, kembali lagi ke poin nomor 2 tadi, manajemen prioritas. Mana yang lebih cepat kita gunakan, mana yang lebih efisien. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang keempat, saya lihat di buku saya adalah berpikir besar. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang kecil itu membicarakan masalah. Orang sedang atau orang menengah itu membicarakan orang lain. Tetapi orang besar itu membicarakan ide-ide, membicarakan visi. Berpikir besar itu berbicara mengenai bagaimana visi kehidupan kita, yang pertama. Lalu yang kedua, berbicara mengenai prioritas tadi. Jadi kita mampu melihat di dalam setiap situasi mana yang menjadi prioritas yang harus kita pikirkan. Jadi kita misalnya di kantor itu ada teman-teman yang suka mengganggu kita atau situasi kondisi kantor yang kurang mengenakan. Tetapi orang yang berpikir besar, di dalam dia meresponi semuanya itu, dia memikirkan kepentingan yang lebih besar. Misalnya kalau saya mengambil tindakan seperti ini, nanti siapa lagi yang dirugikan ya? Kalau saya mengambil tindakan seperti ini, barangkali saya puas, tetapi orang lain dan perusahaan dirugikan. Nah, jadi biasakanlah berpikir besar, teman-teman. Lalu berikutnya, yang kelima adalah hidup dengan integritas. Integritas itu artinya apa? Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Atau apa yang ada di luar kita, apa yang nampak dari diri kita, itu memang mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Itu namanya integritas. Oleh karena itu, biasakan menjadi manusia yang berintegritas. Jadi, misalnya suatu kali kamu gagal di dalam menyelesaikan suatu tugas. Temanmu juga gagal dalam melakukan tugas. Namun karena takut dipotong gaji atau takut mendapatkan sanksi, beberapa temanmu memilih untuk menyembunyikan kegagalan itu. Yang memilih untuk tidak mengakuinya, itu tidak berintegritas. Tetapi kalau kamu adalah pemimpin yang baik, kamu mampu mengontrol diri kamu dan berintegritas, kamu berani mengakui kepada atasanmu apapun resikonya. Itu namanya integritas. Memang dalam jangka pendek kadang-kadang konsekuensinya tidak enak. Teman-teman juga sama-sama gagal, tapi mereka tidak dihukum karena tidak ngaku. Nah, saya kok malah apa adanya malah dihukum. Tidak apa-apa, karena kamu sedang berpikir besar tadi, sedang membangun diri menjadi pribadi yang berintegritas. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah milikilah mental kelimpahan atau abundance mentality. Nah, lawan dari abundance mentality adalah scarcity mentality atau mentalitas kekurangan. Jadi, simpel aja. Kalau misalnya saya menyediakan waktu agak lembur sedikit di jam kerja saya, wah, saya rugi dong. Kan saya cuma dibayar buat 8 jam saja. Nah, ada orang yang berpikir gitu kan. Ada orang yang pikirannya kadang-kadang hitung-hitungan, gitu ya. Tetapi milikilah mental kelimpahan artinya oke, kita banyak memberi daripada menerima, ya. Nah, bukan berarti kita tidak melihat jam, bukan berarti kita tidak bijak dalam menggunakan waktu, tetapi janganlah menjadi pribadi yang hitung-hitungan. Banyaklah memberi. Ingat, memberi lebih baik dari menerima, ya. Nah, yang terakhir, scarcity mentality itu memandang bahwa kehidupan itu seperti sepotong kue. Jadi ketika kuenya itu diambil atau diberikan pada orang lain, maka berkurang.
Tetapi sebaliknya, orang dengan abundance mentality itu berpikir bahwa memberi itu sama seperti kita sedang menanam benih. Ya, contoh benih pohon jambu. Sepertinya benihnya berkurang dari tangan kita, tetapi benih itu kalau nanti tumbuh, dia akan menghasilkan yang lebih banyak lagi, lebih banyak berbuah. Abundance mentality mulai memikirkan bahwa kalau saya memberi, itu artinya saya menabur, dan nanti akan ada hasilnya. Ya, akan memberi manfaat, baik buat saya sendiri maupun buat orang banyak. Nah, demikian teman-teman, ke-6 langkah atau 6 cara di dalam membangun self-leadership. Kamu perlu konsisten dan berkomitmen untuk melakukannya. Nah, untuk detailnya, teman-teman bisa membaca di dalam buku saya yang berjudul 6K Ilmu Rahasia Sang Pemenang. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, bisa membaca langsung keterangan di deskripsi. Saya akan cantumkan nomor handphone saya, nanti bisa langsung memesan kepada saya. Kalau ingin minta tanda tangan saya langsung juga bisa, nanti saya berikan tanda tangan dan juga saya berikan kata-kata motivasi. Nah, demikian teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menonton video saya yang lainnya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Saya doakan kamu sehat selalu, panjang umur, dan bahagia. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.